Sudah absen semuanya di e-learning? Bener nggak Bu Asri? Takutnya salah saya set jamnya. Sudah Bu, sudah. Sudah ya, bisa ya. Oke, mohon maaf ya, saya kemarin itu habis ngajar itu demam. Jadi terus akhirnya saya ke dokter gitu ya. Dan disarankan memang masih istirahat karena memang suhunya masih naik turun gitu ya. Jadi masih diobservasi juga gitu. Mohon maaf jadi belum bisa ke kampus ya saya Dek ya. Saya absen dulu ya, sebentar. Nabila ada? Hadir Bu. Gam? Hadir Bu. Muhammad Japar? Andika? Hadir Bu. Oke, Viranti? Hadir Bu. Aldan? Hadir Bu. Febri? Hadir Bu. Putri? Hadir Bu. Putri ada? Oke, Francisca? Saya Bu. Oke, Benedictus? Hadir Bu. Nuril? Hadir Bu. Anissa Nurbaiti? Hadir Anissa ada? Ada, oke. Arneta? Hadir Bu. Oke, Samuel? Hadir Bu. Pimpi? Hadir Bu. Keisa? Hadir Bu. Rusdi? Hadir Bu. Dania? Hadir Bu. Muhammad Hakim? Muhammad Hakim ada? Hadir Bu. Oke. Dan terakhir Juan. Ada Juan? Saya Bu. Oke. Hadir semua ya. Oke. Ya, baik. Untuk mata kuliah seluler 2 ini sebetulnya materinya lebih banyak ke 4G LTE ya. Cuman karena sekarang kita sudah masuk di teknologi 5G, jadi mungkin nanti di bagian akhirnya itu juga ada desain untuk jaringan 5G ya, tambahannya itu. Kemudian ada juga nanti kita menggunakan TOS ya, kita pakai ATOL. Jadi kita nanti ada prakteknya ya, prakteknya menggunakan ATOL nanti setelah bagian terakhir pada saat desain nanti ada praktek menggunakan ATOL ya. Jadi nanti softwarenya Anda bisa copy dari kakak kelas ya. Itu memang kita belum punya software yang aslinya ya, masih krek-krekan gitu ya. Dan untuk mapnya juga kita masih terbatas. Map yang kita punya itu adalah map yang untuk wilayah Jawa aja gitu ya. Jadi kalau ATOL itu adalah tools yang dipakai untuk membuat desain jaringan gitu ya. Jadi pada saat kita mendesain jaringan itu kita harus tentukan wilayah mana yang akan kita pilih gitu ya dalam melakukan pendesainan. Nah, itu harus ada mapnya ya. Mapnya itu betul-betul menggambarkan real kondisi di situ gitu ya. Nah, ini pun yang kita punya ini dapatnya dari pada saat saya ikut pelatihan beberapa waktu yang lalu gitu ya, sekitar beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, dan kita tidak tahu apakah map itu sekarang sudah berubah atau enggak gitu ya dengan kondisi saat ini gitu. Jadi memang tools ini memang mahal ya kalau kita beli yang license-nya itu pasti mahal gitu ya. Dan kita belum punya memang yang license. Jadi kita punyanya baru yang krekan gitu ya, yang baru yang yang sebenarnya nggak boleh ya dari Wadir 4 mungkin karena Anda kalau baca baca aturannya nggak boleh ya. Semuanya harus menggunakan software asli. Nah, tapi kalau menggunakan software asli kita juga belum ada dana untuk membeli bagaimana gitu ya. Kan harganya pasti puluhan juta ya, bahkan mungkin sampai ke ratusan juta untuk ATOL itu. Oke, jadi saya akan sampaikan dulu materi-materi yang nanti akan kita pelajari di seluler 2 ini ya. Oke. Sudah muncul ya semuanya? Sudah muncul, Dik? Halo? Sudah Bu. Sudah ya? Oke. Sudah Bu. Oke, jadi di sini kalau yang di sini disampaikan bahwa tujuan akhirnya adalah bisa mengerti tentang pengoperasian, manajemen dan service jaringan LTE. Tapi seperti yang Bu Asri sampaikan tadi,
karena sekarang kita sudah masuk ke era 5G ya, jadi nanti untuk implementasi di pembelajaran nanti di bagian akhirnya nanti akan saya sampaikan juga desain untuk yang 5G-nya ya. Ada beberapa saya sudah mencoba membuat penelitian ya terkait 5G 2 kali kemarin ya tahun 2021, 2022 itu memang terkait 5G yang nanti akan coba kita kupas bareng di sini gitu ya. Kemudian materinya ada introduction, kemudian network arsitektur dan protokol untuk 4G seperti apa gitu ya. Nanti ada juga terkait dengan 5G. Jadi untuk 5G untuk teorinya mungkin masuk di Jarkom broadband ya. Jadi teori 5G nanti masuk di Jarkom broadband, tetapi untuk contoh perhitungannya kita compare dengan 4G nanti jatuhnya di seluler 2 gitu. Kemudian practical deployment aspek, jadi bagaimana kita melakukan desain ya, menggunakan desain sisi-sisi yang harus disiapkan itu apa aja. Kemudian di bagian 4 baru kemudian kita melakukan desain, planning, dan optimizing. Nah ini yang nanti kita menggunakan TOS, menggunakan ATOL itu ya. Nah di bagian introduction, seperti ini kalau introduction itu mengulang ya, mereview dari materi seluler 1 kemarin ya, intisarinya jadi mengingatkan kembali ke Anda gitu ya, terkait perbedaan arsitektur antara 2G, 3G sampai dengan 4G itu sendiri gitu ya. Bagaimana perkembangannya gitu ya, perbedaannya apa di setiap generasi, itu yang akan kita refresh kembali ya. Mungkin Anda sudah tahu ya, kita refresh kembali. Karena bagaimanapun nanti dalam implementasinya itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya. Jadi ibaratnya kalau kita berbicara layering-nya gitu ya, layering teknologinya, itu antara 2G, kemudian 3G juga ada masih beberapa yang belum shutdown ya, 4G dan nanti bahkan 5G itu bisa bekerja pada satu frekuensi yang sama gitu ya. Jadi di bagian introduction kita akan mereview kembali gitu ya bagaimana standarisasi dan arsitektur dari masing-masing teknologi. Kemudian kita baru masuk ke 4G-nya ya. Jadi masuk ke overall arsitekturnya, kemudian prosedur arsitektur untuk CSFP ya, circuit switch fallback seperti apa gitu ya. Kemudian CSFP ini ada 2 nanti ya. Untuk wilayah yang ada CSFP, ada yang LTE ini ya, kalau dia bukan faulty ya. Jadi ada CSFP, ada faulty kan ya. Jadi dua-duanya nanti akan kita bahas. Kemudian membahas protokol arsitektur terkait dengan control plane-nya bagaimana, user plane-nya seperti apa gitu ya. Jadi itu di bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga, nah ini yang banyak hitung-hitungan ya nanti ya di sini ya. Jadi kita akan detail banget untuk belajar tentang practical deployment bagaimana membangun jaringan 4G. Kalau pertanyaannya kenapa sih kok kita harus paham betul gitu ya? Karena mungkin sudah sering saya sampaikan ya. Jadi pada saat kita bicara 5G itu sebetulnya base-nya itu adalah dari 4G ya kan. Jadi Anda tahu bahwa 5G sendiri ada 2 kan ya, ada SA dan ada NSA gitu ya, non stand alone. Nah, pada saat kita berbicara yang non stand alone ini basic-nya adalah 4G sebetulnya. Nah, kalau kita paham banget terkait ini gitu ya, layering dan bagaimana prinsip-prinsip dasar dari pembangunan yang ada di 4G, maka untuk belajar ke sini itu gampang sekali gitu ya. Jadi kalau ini sudah oke gitu ya, sudah matang, maka untuk masuk ke 5G-nya lebih mudah gitu. Karena memang secara basic sedikit perbedaan antara 4G dengan 5G gitu ya. Jadi kayak layering yang dipakai tetap sama, masih menggunakan OFDMA gitu ya. Jadi kemudian untuk downlink-nya masih menggunakan OFDMA. Jadi yang membedakan karena kapasitasnya yang jauh lebih besar ya untuk 5G, sehingga jumlah user yang dikirim akan jauh lebih banyak. Nah, nanti kalau ini kita sudah oke, Anda sudah paham betul, untuk mempelajari masuk ke 5G itu akan lebih mudah. Ya, ini di sini ya, ini ada banyak perhitungan ya. Anda tahu kan kalau kita bicara 4G, modulasinya ada berapa macam, Dek? Di 4G, Dek? Ada apa aja? Masih ingat?
Halo? Ada apa aja? Ada KPSK ya, terus apa aja? Halo semuanya? 16 QAM, ya kan? Terus 64 QAM dan 256 QAM. Halo semuanya? Ingat nggak ini? Ya, jadi kalau kita bicara 4G kan modulasinya ada 4 macam ya. Nah, nanti di sini nanti kita akan bicara bagaimana dari 4 macam jenis modulasi yang berbeda-beda ini nanti dipakai untuk menghitung ini ya, menghitung sisi layering-nya ini nanti ya. Jadi berdasarkan atas karena satu modulasi yang berbeda maka cara memaksimumkan datanya berbeda ya. Jadi kalau KPSK itu kan satu kali modulasi itu ada 2 bit data yang dimodulasikan. Kalau 16 QAM ada 4, 64 QAM ada 6 gitu ya. 256 QAM ada 8 bit gitu ya dalam satu kali modulasi. Nah, ini beda-beda nanti ini akan berpengaruh sekali pada saat kita bicara di bagian apa namanya layering untuk pengiriman ya. Ini multiple access-nya ya. Jadi multiple access-nya itu terkait sekali dengan mode modulasinya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan multiplexing menggunakan KPSK akan beda ya. Jadi kalau modulasinya KPSK maka multiplexing-nya pun akan berbeda penghitungannya karena di sini satu informasi itu dimodulasikan dengan 2 bit data seperti itu. Nanti kita akan pelajari masing-masing dan ada perhitungannya ya di sini ya. Demikian juga untuk uplink-nya ya. Kalau ini sudah Anda pahami betul, nanti untuk masuk ke 5G akan lebih mudah gitu ya. Makanya di sini nanti basic yang akan kita bicarakan nanti betul-betul kita akan berbicara terkait teknologi 4G-nya itu seperti apa ya. Nanti akan digunakan sebagai basic untuk masuk ke 5G gitu seperti itu. Kemudian kita akan bicara terkait protokol stack ya, ada user plane-nya dan ada control plane-nya seperti apa. Ya baik dari sisi akses network-nya gitu ya, maupun sampai sisi core network. Nah, seperti itu. Itu nanti akan kita bicarakan di bagian protokol stack. Ini di bagian kedua, di bagian ketiga. Dan bagian selanjutnya yang kita bicarakan nanti adalah, nah ini yang kita akan menggunakan tools di sini ya. Tools yang kita pakai adalah Atoll gitu ya nanti. Nah ini Atoll-nya akan kita pakai. Jadi kita akan mengcompare bagaimana kita melakukan planning menggunakan dua teknik gitu ya. Yang pertama dengan menggunakan kalkulasi perhitungan biasa gitu ya. Yang kedua adalah dengan melakukan kalkulasi yang menggunakan software gitu. Ya, jadi nanti kita akan mengcompare bagaimana menghitung secara langsung gitu ya dengan menggunakan rumus dan menggunakan software gitu ya. Nah, software Atoll itu lebih digunakan untuk mengukur quality atau capacity. Jadi biasanya yang diukur adalah nilai SINR gitu ya. Kemudian nilai yang terkait dengan daya yang dikirim gitu ya. Jadi itu nanti akan dibahas. Jadi optimasi dan planning yang dilakukan itu ada kita melakukan radio network planning, kemudian melakukan desain. Nanti setelah dari RNP kita masuk ke transport dulu, gitu ya. Ini yang masuk ke transportnya, mengcompare antara bagian akses sampai dengan bagian core. Kemudian baru yang ketiga kita masuk ke core-nya ya. Core-nya kan ada MME gitu ya. Nah, maaf ya, saya tutup dulu. Bentar. Untuk apa namanya? Untuk case study ini, nanti Anda ada ini ya, apa namanya? Ada tugas yang harus Anda selesaikan nanti ini ya. Jadi masing-masing orang akan mencoba membuat desain sendiri-sendiri gitu ya. Nah, nanti tugas besarnya adalah ini. Jadi Anda akan mencoba membuat desain ya, melakukan perhitungan sampai nanti baik desainnya itu dari sisi radionya ya, dari sisi RNP-nya, kemudian dari sisi transport sampai ke bagian core-nya. Ini masing-masing orang nanti harus membuat ini ya. Jadi kalau
comparing dengan kemarin, jaringan komunikasi broadband mungkin tugasnya masing-masing kelompok ya. Jadi kemarin kan masih untuk komunikasi broadband masing-masing kelompok 5 orang ya. Kalau untuk di sini nanti tugas besarnya ini membuat case study itu, tidak kelompok lagi tapi masing-masing orang ya. Kemudian nanti ada tugas case study-nya selain, melakukan perhitungan manual juga ada terkait atol. Jadi ada 2 nanti ya. Jadi ada tugas menggunakan atol dan, tugas biasa. Nah yang atol itu nanti kenapa harus Anda lakukan? Karena nanti Anda akan ikut sertifikasi ya. Jadi, di semester ini nanti, Anda akan ikut sertifikasi. Sertifikasinya itu ada 3 ya. Yang pertama ada sertifikasi LAN ya, Local Area Network, ini berbicara tentang, apa namanya, jaringan ya, menghitung jaringan. Jadi, di situ lebih ke arah, Cisco ya, jadi bagaimana Anda tapi tidak terlalu yang implement yang ke Cisco banget gitu ya. Jadi, topologi jaringan seperti apa gitu ya, kalau yang skema sertifikasi yang LAN ya. Seperti itu. Yang kedua, skema sertifikasi, apa namanya, FO, fiber optik ya. Yang fiber optik itu nanti lebih ke instalasi FO-nya. Jadi ada 3 nanti. Nah, yang LAN sama yang FO itu sebetulnya lebih cenderung untuk anak D3 gitu ya. Karena di situ tidak ada, kemampuan untuk melakukan desain atau membuat rancangan. Nah, satu lagi yaitu yang RF planning. Nah, yang RF planning ini itu sebetulnya yang sesuai dengan, bidang Anda atau sesuai dengan jenjang Anda, anak D4 itu sebetulnya adalah dari kalau S1 terapan atau D4 itu harus sudah mulai bisa merancang gitu ya. Nah, ini satu-satunya yang skema sertifikasi yang menggunakan, metode rancangan adalah RF planning. Nah, isinya nanti adalah Anda merancang menggunakan atol. Ya, jadi kalau nanti Anda sudah mengerjakan tugas besar ini, nanti insya Allah saat, sertifikasi Anda sudah bisa mengerjakan gitu ya. Jadi ini sekaligus untuk, preparing ya, nanti pada saat Anda akan melakukan sertifikasi nanti ya. Terus bagaimana Bu Asri nanti, saya bisa ngambil apa sertifikasinya? Masing-masing anak itu hanya mendapatkan 1 sertifikasi saja gitu ya. Biasanya itu sertifikasinya ditentukan deh. Jadi begitu Anda dapat itu namanya itu sudah langsung ada misalnya Hakim, LAN gitu ya, kemudian Francisca, FO, bisa langsung gitu. Jadi dari apa, LSP yang menentukan gitu ya. Tapi saya nggak tahu tahun ini nanti bagaimana gitu ya. Nah, paling enggak kalau Anda sudah bisa semuanya berarti mau Anda dapat yang manapun, insya Allah Anda sudah siap gitu ya. Dan nanti ini juga bisa Anda masukkan sebagai salah satu output di, CV Anda gitu ya. Jadi nanti Anda sampaikan di CV bahwa Anda sudah bisa melakukan desain jaringan dari mulai 2G, 3G sampai 4G ya. Dan 4G-nya nanti, Anda menggunakan tools-nya dengan menggunakan atol. Jadi saya berharap, tolong nanti dikerjakan baik-baik tugas ini dan silahkan dimasukkan ke CV Anda nanti ya, untuk tambahan pada saat Anda nanti mencari kerja. Nah, seperti itu ya. Itu kira-kira yang, akan kita pelajari selama 1 semester ya. Jadi tadi saya ulangi lagi, introduction itu adalah, mereview kembali ya materi dari seluler 1, ini cuman sebentar 1 kali pertemuan ya. Kemudian langsung masuk ke arsitektur dari 4G-nya ya, ada terkait, CSFP, kemudian ada VoLTE ya, protokol arsitektur gitu ya, baru kemudian masuk ke, practical deployment-nya. Jadi bagaimana mendesain di sisi radio terutama ini terutama di sisi radionya. Kemudian baru kita melakukan planning dan optimasi secara keseluruhan. Ya nanti kemudian kalau ini sudah di bagian akhir nanti ada comparing dengan menggunakan jaringan 5G yang seperti yang saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Jadi nanti di 5G nanti bentuknya adalah comparing antara bagaimana saat kita melakukan desain di jaringan 4G dengan di jaringan 5G. Itu kira-kira yang
Bisa saya sampaikan, ada pertanyaan sampai sini semuanya terkait materi yang akan kita bahas? Halo? Ada yang mau Bu, bertanya? saya pengen tanya, Bu. Iya, monggo silakan, Dek. Kan semester lalu kan kita sempat ada omongan buat drive test ya, Bu, tapi belum dilaksanakan, Bu. Itu Mhm nanti mhm. di semester ini akan dilaksanakan nggak, Bu? Iya. Jadi gini, untuk draft test itu, kita itu alat draft test kita itu seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, mmm, apa namanya, license-nya itu sudah expired gitu, Dek. Jadi alatnya itu nggak bisa digunakan gitu ya untuk kan kalau draft test itu harus ada mapping ya. Nah nah, mohon doanya ini kan, Bu Asri sedang mengajukan program MF ya. Jadi program MF ini, sudah sampai tahap akhir ya. Kemarin Bu Asri sedang, memasukkan proposal lengkapnya, pengumumannya insyaallah di bulan-bulan ini juga. Nanti kalau proposal MF ini lolos gitu ya, Dek, itu ada dana yang bisa kita gunakan untuk mengoptimumkan kembali, smart lab kita. Dan untuk melengkapi alat-alat termasuk di situ sudah saya sampaikan untuk membeli, perangkat untuk melakukan drive test gitu ya. Jadi kalau misalnya itu berhasil gitu ya, salah satu perangkat yang akan kita beli untuk, pelaksanaan apa namanya, pelaksanaan, praktek itu adalah drive test gitu ya. Mudah-mudahan ya, mohon doanya mudah-mudahan lolos karena jadi, saya sudah sampai tahap akhir deh, tinggal, review dari proposal lengkap. Biasanya sih kemungkinan tertolak itu kecil gitu ya, cuman nilai rupiahnya aja mungkin yang nanti akan berkurang gitu ya. Seandainya worst thing-nya itu mungkin kita nggak dapat, saya nanti izin akan pinjam alatnya Pak Lingga ya. Karena kita nggak punya ya, jadi saya harus izin pinjam ke Pak Lingga, paling nggak saya pinjam satu alat drive test-nya gitu ya, untuk kita melakukan drive test di kampus. Saya usahakan ya. Jadi sebelum sebelum minjem itu sebenarnya saya pengennya kita punya sendiri gitu loh ya. Jadi, qadarullah alat kita itu license-nya udah mati dan nggak bisa diperpanjang karena nggak tahu tuh yang beli itu siapa. Jadi kontaknya kemana itu nggak jelas gitu ya, jadi tidak bisa diperpanjang, dia nggak bisa digunakan gitu alatnya itu. Nah yang ini nanti, mudah-mudahan nanti kita bisa sediakan sendiri gitu ya, kalaupun memang tidak bisa menyediakan sendiri nanti, saya coba untuk pinjam ke tempatnya Pak Lingga gitu dan ini nanti pun yang MF itu kita juga bekerja sama dengan Floodway ya, dengan PT-nya Pak Lingga karena beliau yang nanti akan bersama-sama kita nanti akan menjadikan Smart Lab kita sebagai TUK. Nah nanti kalau ini lolos, saya juga akan minta bantuan, beberapa mahasiswa ya dari semester 6 dan nanti semester 8 ya, untuk mengoptimumkan kembali. Jadi, tentunya bukan kita aja yang bekerja ya, tapi ada industrinya gitu ya, yang akan mengawal supaya alat-alat yang di lab, yang di Smart Lab itu bisa running semua ya. Kalau Anda lihat sekarang kan FTTH-nya belum jalan gitu ya, kemudian kalau Open Run-nya alhamdulillah sudah gitu kan. Nanti jadi kita akan optimumkan lagi untuk Open Run-nya, kita akan bikin use case-nya gitu ya, seperti itu sehingga bisa digunakan untuk praktek. Jadi mudah-mudahan kalau itu berhasil ya nanti mungkin ada beberapa mata kuliah yang prakteknya langsung nanti di lab, di Smart Lab ya, saya usahakan seperti itu nanti, sambil jalan ya. Saya belum bisa menjanjikan karena belum lolos ya, masih dalam tahap akhir proposal lengkap gitu ya, mohon doanya mudah-mudahan lolos. Kalau itu lolos nanti, mudah-mudahan akan semakin lengkap alat kita ya untuk kita uji coba. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nanti, ada beberapa anak yang saya akan mintakan pendampingan ya untuk membantu saya ya dalam, apa namanya, menjalankan proyek MF itu gitu. Gitu ya, Hakim ya? Jelas Iya, ya? Bu. Iya, Bu, jelas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, Dek? Oke. Kalau untuk penilaian bagaimana? Seperti biasa penilaian ada UTS ya, ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir, kemudian ada tugas-tugas dan ada PR gitu ya. Dan nanti, eee,
tugas-tugas ini tadi salah satunya adalah tugas besar tadi yang saya minta tadi ya, nanti menggunakan atol tadi nanti ya. Jadi nanti Anda membuat desain, ya, desain secara manual menggunakan perhitungan dan membuat desain manual ya, dan membuat desain dengan menggunakan atol gitu. Jadi ini mengcompare. Nah ini nanti yang Anda buat adalah untuk yang 4G gitu ya. Nah nanti untuk yang 5G nanti kita akan mencoba untuk komparasi ya. Jadi melakukan komparasi kalau di 4G dengan 5G itu langkahnya yang berbeda apa sih untuk perhitungan gitu ya. Nanti kita akan coba bareng. Oke, itu kira-kira yang akan kita bahas selama 1 semester. Ada yang bertanya terkait materi atau yang lain? Silakan, Dek. Halo? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya boleh bertanya enggak? Angkatan Anda jadinya akan mengadakan kuliah tamu kapan ya rencananya? Kayaknya setelah Lebaran, Bu, bulan Mei. Setelah Lebaran ya. Kenapa tentunya lama sekali ya? Karena saya sempat nanya juga untuk apa namanya di bulan-bulan ini tuh banyak yang pakai gedung itu Bu, gedung apa namanya yang di perpus di lantai 3-nya itu. Saya coba nanti ngajuin di bulan Mei gitu Bu sama Hakim. Kok lama sekali ya? Mei ya. Mundurnya lama banget ya. Pembicaranya sudah ada, Dek. Nah itu Bu, kita mau nanya kira-kira Ibu ada saran untuk ini nggak Bu, pembicara? Tapi tadi waktu itu kita udah buka forum di angkatan kita mau bawain tema cyber security gitu Bu. Cyber security. Oke. Bisa sih nanti kalau masalah pembicara aja bisa saya coba untuk cari teman-teman yang bisa membawakan tentang itu ya gitu. Cyber security sama apa? Cyber security aja. Karena kan Anda sebetulnya bukan yang ke arah cyber ya. Anda kan lebih ke jaringan ya. Iya sih Bu. Kalau berbicaranya cyber apa enggak terlalu ke ini banget gitu, ke IT banget. Jangan fokus ke cyber mungkin ya. Kalau hanya cyber aja kayaknya terlalu pendek terlalu lingkupnya terlalu kecil ya. Mungkin judulnya dibuat agak lebih luas. Cyber dalam salah satu bagiannya aja gitu. Jadi tidak khusus ke cybernya gitu. Jadi biar nggak terlalu masuk ke sisi cybernya gitu. Mungkin kalau untuk teknologi yang coba tren sekarang itu apa, itu mungkin coba Anda bisa baca di jurnal-jurnal gitu ya. Yang tren yang ke depan yang sekarang yang banyak dibicarakan itu adalah FMC sebetulnya ya. Nah, FMC sebentar. Jadi FMC itu singkatan dari Fixed Mobile Convergence. Jadi ke depan itu antara teknologi seluler ya dengan teknologi fix ya menggunakan FO itu akan blended jadi satu gitu ya, Dek. Nah, jadi kayak mungkin contohnya paling gampang tuh Telkomsel ya. Telkomsel itu kan dia punya teknologi seluler ya, ada 4G sampai 5G-nya gitu ya. Nah, Telkom sendiri punya IndiHome kan ya, Dek. IndiHome sebagai layanan untuk fix-nya itu kan dia punya IndiHome gitu ya. Nah, antara yang 4G, 5G-nya Telkomsel dengan IndiHome-nya si Telkom itu nanti ke depan akan di-blended, akan digabung menjadi satu. Nah, itu yang teknologinya disebut dengan FMC ini, Fixed Mobile Convergence ini. Ini yang ke depan nanti hampir semua operator akan larinya ke sini gitu ya. Nah, ini mungkin akan menarik juga dipakai untuk bahan gitu ya. Dan ini juga yang sebetulnya diangkat di proposal kita yang MF itu ya, yang tadi Bu Asih sampaikan itu. Jadi kita akan membuat integrated integrated telecommunication laboratory ITL ya, yang disebut dengan ITL Convergence Lab gitu ya. Jadi kita akan membuat
lab yang terintegrasi, yang convergence semuanya, di mana di dalamnya nanti ada FTTH gitu ya, ada Open RAN gitu, kemudian ada satelit. Nah, nanti ini semuanya convergence gitu, jadi satu, dikembangkan jadi satu. Nah, mungkin nanti akan menggandeng juga industrinya gitu ya, bagaimana membuat mengimplementasikan ini. Mungkin sekarang masih konsep karena kan belum tentu dapat ya proposalnya gitu. Tapi nanti kalau proposalnya dapat ya ini harus dikembangkan gitu ya, harus diimplementasikan betul. Nah, nanti ini kalau sudah jadi, nanti kita akan bikin menjadi TUK ya, tempat uji kompetensi, sehingga nanti lab kita bukan hanya kita yang menggunakan DEK, tapi orang-orang juga bisa memanfaatkan perangkat dan teknologi yang kita punya. Jadi kita matangkan dulu di sini, setelah itu kita ujikan supaya dia bisa menjadi sebuah TUK. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau hanya kalian mengambil judul terkait security itu terlalu sempit ya. Kalau boleh mungkin terkait networking aja yang luas, tapi nanti di dalamnya salah satunya ada security-nya gitu. Jadi nggak membosankan gitu ya. Jadi misalnya ada 3 pembicara, satu berbicara sisi security-nya gitu ya, satu bicara tentang teknologinya, nah satu bicara tentang use case atau apa gitu. Jadi biar nggak saling tumpang tindih gitu. Tapi kalau Anda bahas tentang security aja dan ada 3, 4 pembicara, nah nanti jadi overlap gitu. Nggak bagus nanti. Jadi kayak bersaing antar satu pembicara dengan pembicara lain gitu. Itu saran Bu Asri ya, seperti itu. Tapi monggo silakan Anda pikirkan baiknya seperti apa. Kalau menurut saya temanya yang global gitu ya. Nah, dari tema global itu nanti di breakdown gitu ya, ada subtema gitu ya, misalnya terkait security, subtema terkait network-nya, terus terkait apa gitu, terkait use case atau teknologi yang mensupport gitu, teknologi yang sekarang yang terbaru apa, kayak gitu. Gitu ya. Anda bayangkan kalau judulnya cuma satu security aja, terus Anda ngundang 3 pembicara, masing-masing berbicara itu kan seolah-olah kayak ini ya, kayak nggak nyaman nanti mereka juga gitu. Tapi kok temanya berbeda itu akan lebih mewarnai ya, akan lebih bagus gitu. Jadi tidak saling tumpang tindih antara satu pembicara dengan pembicara yang lain. Itu sih. Oke. Misalnya tema 5G aja, dalam memberikan berbicara pun pasti pembicara satu dengan pembicara dua itu saling membatasi. Saya berbicara di sisi apanya gitu ya, pembicara dua berbicara sehingga tidak saling tumpang tindih ya. Cuman kalau security itu kan sudah menjurus gitu kan. Agak susah kalau kita mau menginikan ke banyak use case itu kan susah gitu. Itu kalau saya boleh memberikan saran ya. Oke. Ada lagi yang mau diskusi, Dek? Ada yang mau ditanyakan lagi? Dan saya berharap sih sebetulnya kalau bisa jangan sampai Mei ya. Karena sudah tambah mundur lagi gitu ya. Kalau bisa segera aja dijalankan gitu ya. Bulan puasa menurut saya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah, no problem sih kalau menurut saya. Nanti kalau mau memberi ke itunya bisa dalam bentuk goodie bag apa, bentuknya apa. Malah Anda enak nggak pakai pengeluaran yang banyak karena memang harus menyediakan konsumsi ya kan? Nggak masalah, jangan terbentur puasa jadi kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi tetap aja di puasa pun tetap kita harus beraktivitas gitu ya. Jadi jangan sebagai penghalang terus nggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Tolong nanti diskusikan dan informasikan ke Bu Asri ya. Saya akan bantu juga menyampaikan ke Kajur gitu ya bahwa untuk untuk pelaksanaan kuliah tamu karena kemarin di semester lalu kita tidak mengadakan, nah kita akan rencanakan mengadakan di semester ini gitu. Nah nanti pelaksanaannya seperti apa gitu, nanti tolong dibahas matang
sampaikan ke saya akan segera sampaikan ke ketua jurusan gitu ya. Supaya disupport juga oleh beliau. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jangan ditunda-tunda ya. Kalau memang sudah ketemu temanya, sudah pasti berapa orang pembicaranya, nanti saya akan coba carikan yang bisa gitu ya. Mumpung ini masih belum, kalau mendekati malah kalau setelah Lebaran itu nanti malah mundur lagi, masih ada yang cuti, masih ada yang apa gitu ya. Jadi menurut saya bulan puasa itu nggak masalah gitu kan, puasa juga masih berapa minggu lagi ya. Jadi nggak usah ditunda-tunda lama-lama gitu deh, mungkin langsung aja April tanggal berapa gitu ya, langsung aja nggak usah terlalu dimundurin lama-lama gitu. Kemarin rencana malah mau di liburan kan ya, liburan mundur Maret gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya plan itu jangan ditunda-tunda, kalau ditunda itu jadinya terus males. Kalau males akhirnya nggak dikerjain gitu ya. Dan itu juga nanti yang Anda rasakan saat Anda mengerjakan tugas akhir, magang gitu ya. Jadi jangan problem itu jangan masih masalah nanti aja gitu ya. Kalau Anda mundur, nggak berasa waktunya habis gitu ya. Kalau habis udah kita nggak punya kesempatan lagi gitu ya. Kayak gitu. Kalau nggak bisa di perpustakaan banyak tempat ya di GSG bisa gitu ya. Kemudian di via administrasi niaga ya, di mana itu juga ada gitu ya. Jadi tempat banyak lah, kalau nggak harus di perpustakaan kan bisa di tempat yang lain gitu. Di lantai 3 gedung rektor gedung direktorat lantai 3 juga bisa gitu. Jadi di gedung D sendiri juga bisa, atau kita cari di luar juga bisa gitu. Jadi jangan jadi ini gedung gitu. Anda ngomong gedungnya nggak ada, tapi pembicaranya saya tanya belum punya. Nah, kalau sudah pembicaranya ada, gedungnya nah baru. Pembicaranya belum ada, udah ngomong gedung gitu ya. Kalau Anda tahu kita pernah melakukan kuliah umum di luar. Di mana itu? Di UI ya, pernah kita melakukan. Mungkin Anda kalau tanya angkatan berapa, tahun berapa, 2019 kemarin itu kita melakukannya itu di UI ya kan. Jadi tidak masalah gitu ya. Jadi jangan itu dipakai sebagai alasan gitu. Lantai 3 perpustakaan nggak ada ya yang lain tempat kan ada gitu. Masa penuh terus kan nggak mungkin. Ya, oke. Ketuanya siapa kalau saya boleh tahu? Kemarin saya, Bu, yang ditunjuk. Soalnya Ika. pada nggak mau gitu, Bu. Kenapa sih pada nggak mau gitu? Kurang Ini tahu saya. pekerjaan ini pekerjaan untuk semuanya ya, Dek ya. Jadi Anda dengan Anda jadi menjadi panitia untuk kuliah tamu gitu ya, kuliah umum. Itu adalah salah satu bentuk pengalaman. Yang pengalaman itu nanti bisa Anda pakai saat nanti Anda kerja. Anda bisa bercerita bahwa kemarin waktu kuliah Anda sebagai panitia untuk mengarrange kuliah tamu, menjadi panitia di himpunan. Itu salah satu bentuk pada saat nanti Anda bercerita, pada saat Anda diwawancara, pada saat Anda nanti cari kerja gitu. Maaf ya nih ya. Ini mungkin kebetulan saya bukan wali kelas Anda ya. Wali kelas Iya betul ya, bukan dosen wali ya. Dosen wali saya adalah kelas 5A. Yang lain boleh open cam dulu nggak? Biar Bu Asri ini. Masih ada belum? Samuel, Francisca, Hakim, Juan? Oke. Oke ya, maaf ya. Jadi pertama yang harus Anda ingat bahwa Anda semester 6 ini adalah masa di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pertama, masa di mana Anda akan mendapatkan materi kuliah yang terakhir. Ya, karena nanti di semester 7, semester 8 itu Anda sudah tidak ada di kampus. Oke ya.
Semester 7 nanti Anda ada di magang, tempat magang. Semester 8 Anda sudah mengerjakan tugas akhir dan mengerjakan proyek mandiri. Jadi sekarang ini betul-betul adalah semester di mana Anda akan melakukan kegiatan di kampus untuk terakhir kali. Ngerti ya? Karena semester depan Anda sudah magang gitu. Itu yang pertama. Sehingga pertama untuk semua mata kuliah saya minta tolong supaya tidak ada lagi nilai-nilai yang jelek ya. Saya berharap Anda bisa mengoptimumkan. Mudah-mudahan saya kurang apal ya kemarin untuk yang kelas 5B itu berapa. Kalau kemarin 5A alhamdulillah bagus gitu rata-ratanya semuanya itu IP-nya di atas 3 gitu ya. Mudah-mudahan yang kelas B ini juga sama, saya berharapnya seperti itu. Kemudian hanya 1 orang aja yang bermasalah kalau di kelas A kemarin. Saya berharap di kelas B ini nggak ada malah ya. Terus yang kedua selain Anda ini adalah masa untuk mendapatkan ilmu yang terakhir, yang kedua adalah di semester ini nanti masih banyak kegiatan-kegiatan yang ingin Anda menyelesaikan dengan baik ya. Satu di antaranya tadi kuliah tamu, yang kedua nanti ke depan akan ada studek. Jadi saya berharap antar kelas itu kompak ya. Kelas 5A dan 5B itu bisa kompak gitu ya. Semua kegiatan-kegiatan perkuliahan bisa dijalankan dengan baik bersama-sama, saling kompak gitu ya, bukan menjadi saingan ya, tapi juga tidak berarti bahwa saling membantu terus contek-contekan juga enggak gitu, tapi saling support gitu ya. Nanti mudah-mudahan sehingga pada saat nanti magang, kemudian tugas akhir itu semua akan bisa menyelesaikan dengan baik dan bisa lulus semuanya satu angkatan bareng-bareng. Tidak ada yang tertinggal. Ya, harapan saya jangan sampai nanti ada salah satu yang tertinggal gitu ya sehingga tidak bisa lulus tepat waktu. Jadi mulailah dari sekarang setiap kegiatan itu saling support ya. Jangan saling tunjuk terus tidak mau saling membantu gitu ya. Sekali lagi kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan itu adalah pengalaman yang nanti akan bisa Anda pakai pada saat Anda mencari kerja. Ya, jadi saat Anda mencari kerja itu kan pasti ditanya ya, pengalaman organisasinya itu apa gitu. Jadi dari pengalaman kakak-kakak kelas Anda kemarin gitu ya, yang ketua apa, saya masih ingat itu yang ketua untuk kuliah tamu yang angkatan eh, dua tahun yang lalu itu Yunan. Yunan ya, Yunan. Anda tahu Yunan, Kak Yunan? Kak Yunan nggak tahu. Ya, Yunan itu dia sebagai ketua untuk ini ya, apa namanya, kegiatan kuliah tamu ya, itu berbicaranya dalam bahasa Inggris. Mungkin Anda bisa lihat ini ya, apa namanya, hasil-hasil rekaman dari kakak-kakak Anda yang dulu, saya yakin pasti ada ya. Jadi kalau nggak salah dulu kakak-kakak Anda kan punya IG ya, IGBM kan ada. Tolong dihidupkan kembali ya. IGBM hidupkan kembali ya. Kemudian nanti ada biasanya kita di BM itu setiap puasa itu kita ada buka puasa bersama. Saya mohon Anda juga mengadakan itu gitu ya. Jadi adakan kegiatan buka puasa bersama. Nanti kalau untuk ada mahasiswa baru juga tolong ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah untuk apa? Kerukunan kita bersama ya. Maaf ya Ibu Asri ini sekaligus aja lah ya. Jadi ayo kita hidupkan lagi hal-hal yang baik yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di BM seperti yang kemarin-kemarin. Ayo kita hidupkan kembali gitu ya. Kita jadikan prodi kita lebih bagus lagi, lebih maju lagi gitu ya. Dan nanti saya juga berharap kegiatan kalau misalnya kita bisa dapatkan proyek MF ini, kalau kemarin kita udah dapat proyek CF, itu kurang kelihatan karena ya ada 1-2 hal ya. Mudah-mudahan masalahnya ini proyek MF ini kita berhasil dapat, kita bisa tunjukkan bahwa prodi PM bisa memberikan sesuatu untuk kampus gitu ya. Ya jadi kalau kemarin belum terlihat gitu ya, nah mudah-mudahan nanti proyek ini nanti akan bisa memberikan sesuatu dan di sini yang paling apa ya, paling saya minta banyak berkiprah di situ semester 6 karena semester 8 udah mau lulus.
Gitu ya. Kalau semester 6 kan Anda masih nanti siapa tahu, di sana nanti banyak pengalaman-pengalaman yang Anda pakai bisa angkat sebagai tugas akhir gitu. Ya jadi nilainya kalau lolos itu sekitar 1,3 M ya, Dek, ya. Tapi dari pemerintah setengahnya ya, setengahnya dari mitra gitu ya. Dan itu kita akan mengoptimumkan lab kita ya. Jadi, saya berharap mudah-mudahan nanti itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tolong dicatat ya, saya nggak tahu ketua kelas. Jadi 1, pelaksanaan kuliah tamu, 2 pelaksanaan buka puasa biasanya ada ya, kita buka puasa bersama, 1 angkatan gitu ya, satu angkatan, 1 prodi maaf Dek ya. Nah biasanya kita suka adakan itu kegiatan bukber bersama, itu yang namanya apa ya, saya sampai lupa tuh. Terus IG yang punyanya BM tolong dihidupkan kembali ya Dek, diaktifkan kembali gitu ya. Kalau nggak salah kakak-kakak Anda nanti mau studek itu minggu depan ya. Nah saya berharap sih mudah-mudahan angkatan Anda bisa kembali, bisa studek. Kalau dulu studek kita tuh selalu di luar negeri kan ya. Nah mudah-mudahan angkatan Anda nanti memulai lagi. Jadi dari sekarang coba mencari channel-channel di luar yang bisa kita kunjungi. Saya akan bantu juga nanti ya, seperti itu gitu ya. Jadi kalau yang terakhir kemarin itu angkatannya Kak Yoga itu tidak bisa berangkat karena Covid ya. Terus habis itu 2 tahun kemudian nggak ada gitu. Nah, yang sekarang ada tapi dalam kota gitu, apa dalam negeri gitu ya, di Jogja kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan angkatan Anda bisa mulai lagi untuk mengadakan studek luar, ya. Harus semangat ya, harus semangat. Kalau kakak-kakak Anda bisa, kenapa Anda nggak bisa gitu ya. Oke, nanti coba saya kalau Anda ini nanti, kita apa, kita coba carikan channel lah gimana caranya supaya kita bisa dapat gitu. Gitu ya. Itu terus, studek, buka puasa, kuliah tamu, terus satu lagi penerimaan mahasiswa baru nanti ya. Saya nggak tahu penerimaan mahasiswa baru itu angkatan kayak rasa-rasanya masih anak semester 6 deh, apa yang semester 4 ya. Ya tolong gini, pada setiap kepanitiaan tolong libatkan anak-anak semester 4 ya, adik kelas Anda, supaya mereka juga belajar untuk berinteraksi pertama dan kedua mereka juga punya pengalaman gitu ya. Ya mohon maaf mungkin Anda mulai tahun pertama yang istilahnya kalau orang Jawa babat alas ya. Memulai lagi setelah 2 tahun kemarin kita Covid semuanya serba online dan tidak terjadi gitu ya, tidak bisa dilaksanakan. Nah, di tahun sekarang ini kita sudah mulai bisa melakukan secara offline. Ya jadi mungkin ada sedikit kerja keras yang harus Anda buat, tapi saya yakin Anda pasti bisa gitu ya. Ayo semangat, bismillah untuk kemajuan prodi kita gitu ya. Eee, pun kemarin waktu kegiatannya online pun kita tetap bisa melakukan secara online kemarin ya, kuliah tamunya gitu ya. Jadi saya berharap sekarang tidak ada lagi, alasan gitu ya. Jadi, rasa-rasa nggak nyaman atau rasa saling, melempar tugas, melempar tanggung jawab itu dihilangin lah ya. Ayo ini bukan tanggung jawab 1, 2 orang, bukan tanggung jawab Hikam saja sebagai ketua gitu ya, tapi nanti tanggung jawab semuanya gitu. Bagaimana, kuliah tamu atau kuliah industri itu bisa berjalan dengan baik, itu bukan tanggung jawabnya Hikam, tapi tanggung jawab semuanya, semua angkatan, gitu ya. Demikian juga nanti pelaksanaan buka bersama misalnya. Misalnya ketuanya siapa, misalnya Andika misalnya. Nanti itu pun juga bukan tanggung jawabnya Andika saja gitu ya, tapi tanggung jawab semuanya gitu, ya. Jadi, kalau ada apa-apa silahkan sampaikan ke saya, oke? Saya insya Allah akan berusaha bantu dan saya akan komunikasikan dengan ketua jurusan kalau ada sesuatu gitu ya. Oke ya? Iya, Oke. Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terkait materi saya ada yang mau bertanya, Dek? Cukup Bu, kalau dari saya Bu. Oke, baik. Mohon maaf ya, saya belum bisa optimum, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa offline 100% ya. Jadi memang sekarang sudah diharapkan semuanya bisa offline 100% ya.
kecuali kalau ada hal yang darurat seperti ini ya, mohon pengertiannya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon doanya ya biar saya cepat fit kembali dan bisa segera ke kampus gitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhirkan dulu. Ya Hikam, tolong kabarin Bu Asri ya secepatnya ya Dek ya. Tolong Iya Bu, baik Bu. koordinasikan juga dengan kelas 5A ya. Hikam ya. Oke, baik semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Cilek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu. Semoga cepat sembuh Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu.